Eh, pandangannya seperti apa sih kalau dari fraksi rakyat Kutim ini untuk 1 tahun kepemimpinan Bapak Ardiansa Sulaiman dan juga Kasmidi Bulang? Kami silakan, Bung Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Beberapa pandangan sebelumnya tadi cukup menarik soal bagaimana kemudian pemerintah hari ini terlalu cepat. Dua yang bilang bahwa ya sudah harus waktunya dievaluasi. Nah, aku pikir jawabannya ada 5 tahun. Jadi sudah seharusnya di tahun pertama ini tidak ada waktu untuk bermalas-malasan bagi pemerintah. Dia harus membuat terobosan, bahkan harus membuat kemajuan itu nampak di publik gitu. Bukan soal Bukit Pelangi saja ya, tentunya di situ. Pengalaman paling miris yang didapat oleh kawan-kawan, terutama di fraksi rakyat Kutai Timur adalah di 6 bulan pertama masa kepemimpinan ini, justru pemerintah sibuk menutupi keterbukaan informasi publik di soal anggaran belanja daerah. 6 bulan pertama atau setengah tahun pertama menjabat ini justru mereka sibuk untuk menutupi anggaran belanja. Karena kami 6 bulan bersidang keterbukaan informasi publik cuma untuk mengetahui apakah sektor belanja di Kabupaten Kutai Timur ini itu rasional untuk kemandirian ekonomi daerah. Enggak. Setelah kami mendapatkan dan menang dalam persidangan, kita mengetahui bahwa sektor belanja di Kabupaten Kutai Timur justru lebih tinggi di belanja birokrasi, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Belanja modal yang justru mendukung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Faisal tadi soal bagaimana infrastruktur pertanian dan lain sebagainya, itu justru lebih kecil seperti apa yang tadi disampaikan. Padahal sebenarnya nggak rumit kalau misalnya masyarakat ingin tahu apa yang harus dilakukan di tahun pertama. Karena di arah tematik pembangunan Kabupaten Kutai Timur itu udah tertulis jelas sampai di tahun 2026 ya. Di tahun pertama itu ya peningkatan produk unggulan yang memiliki daya saing. Di tahun sekarang, di tahun kedua ini, yaitu mendukung daya saing ekonominya dengan peningkatan infrastruktur. Nah, gimana caranya kemudian mendukung daya saing ekonomi kalau ternyata produk unggulan untuk daya saing ekonominya nggak ada, nggak timbul gitu. Jadi kerja-kerja di tahun pertamanya nggak dilakukan, kerja-kerja di tahun kedua yang seharusnya mendukung kerja di tahun pertama itu juga nggak akan mungkin bisa dilakukan. Ya dasarnya apa gitu? Apa sengaja kemudian memang dilambatkan atau sengaja tidak dilakukan supaya punya tagline selanjutnya di 2024 menyelesaikan pekerjaan sebelumnya misalnya. Kalau yang hari ini menata 2024 menyelesaikan pekerjaan sebelumnya supaya punya tagline baru untuk kampanye baru mungkin. Mungkin itu kembali menata ya. Tapi kan ini cukup miris di tengah kemudian kabupaten yang cukup kaya ya. Tadi juga sempat disinggung soal investasi yang masuk di Kutai Timur cukup tinggi hingga 9 triliun. Kupikir nggak ada yang perlu dibanggakan dari investasi hilirisasi batubara itu. Karena turunan dari Undang-Undang Ciptaker tahun 2020 di soal regulasi Kementerian SDM yang mengatur tentang produk hilirisasi itu tidak akan mendapat daerah tidak akan mendapat royalti. Royalti yang diberikan 0% dari produk hilirisasi batubara. Jadi apakah kemudian BCIP yang kemudian nanti mengelola metanol itu berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah? Kupikir enggak juga. Karena royaltinya 0%. Jadi apa yang kemudian bisa dibanggakan selain dirusaknya wilayah Kutai Timur karena batu bara besar-besaran akan dikeruk gitu kan. Kita nggak tahu regulasi yang mengatur batu bara mana yang kemudian bisa masuk di pabrik metanol. Besok-besok mungkin bisa ada yang jual batu bara karungan, ngambil di belakang rumah gitu, yang penting diterima pabrik misalnya. Hal-hal kayak gitu kan juga nggak disampaikan ke publik. Apakah kemudian pembangunan pabrik hilirisasi atau metanol ini bersinergis dengan perdayang atau peraturan yang kemudian kebijakan yang ditentukan untuk apa ya standar yang bisa masuk dan lain sebagainya. Ada banyak hal di sektor yang kemudian bisa kita evaluasi di tahun pertama kerja ini. Ya termasuk tadi kalau dibilang menata Bukit Pelangi, apalagi dengan yang terbaru ya, taruh ikon tambang mobil HD terbesar itu ya, itu kupikir suatu kekonyolan yang sangat luar biasa gitu. Dunia hari ini berlomba-lomba, negara-negara lain hari ini berlomba-lomba untuk memajukan energi baru terbarukan, sementara kita membanggakan sektor industri yang sudah sangat krusial dan di titik akhir merusak lingkungan, kawan-kawan. Bagaimana mungkin kita bisa membanggakan Sangatta, kota tambang, yang kemudian berdampak paling signifikan terhadap kerusakan lingkungan dengan membuat mobil tambang di tengah-tengah situ. Ini
nggak masuk akal Mungkin itu menurutku. menjadi monumen karena kalau tidak salah di tahun ini baru saja kemarin itu perpanjangan kontrak itu untuk pertambangan. Jadi monumen di tahun ini ada perpanjangan kontrak. Keberhasilan ya. Iya. Padahal nggak ya. Nah, tapi harusnya yang tepat untuk dilakukan pemerintah adalah sudah mulai memikirkan ekonomi pasca pertambangan ini. Nah, ini yang nggak timbul di tengah publik. Di 1 tahun pertama kerja ini justru yang timbul di publik adalah statement Bupati Kutai Timur Pak Ardiansa yang menyatakan bahwa Kutai Timur tanpa KPC hancur. Loh, ini logika yang kupikir membuat kepanikan di masyarakat. Bagaimana mungkin kemudian statement ini dilempar di tengah masyarakat yang tahu bahwa KPC cuma diperpanjang 10 tahun misalnya. Ini kan sesuatu hal yang kupikir nggak bisa menunjukkan kepada masyarakat Kutai Timur bahwa Kutai Timur bisa mandiri, tegar dan mandiri kalau misalnya kita mau lihat RPJMD tahapan tahun ini gitu. Benar. Kan. Ini kan justru nggak masuk akal di sana. Kita tidak diberikan satu gagasan utuh tentang bagaimana kemudian Kutai Timur membangun kemandirian ekonominya. Kalau kita mau lihat di arah tematik pembangunan tadi di soal pertanian, kita pun sudah terlambat karena di 1 tahun kerja pertama tadi nggak ada daya saing ekonomi di bidang atau triple agro ya kalau kita bilang tadi agrobisnis, agroindustri dan agrowisata misalnya di soal itu. Kalau misalnya mau buat sektor wisata sekalipun ada banyak hal juga yang perlu dikritisin. Pembangunan pabrik semen di Kaliorang itu secara nggak langsung juga menutup satu sektor wisata, Goa Segege. Dan anehnya Goa Segege yang sudah rusak itu masuk jadi sebagai potensi pariwisata di Kaliorang dan itu dimasukin dalam program di RPJMD. Loh, padahal goanya udah hancur. Goanya udah di depan goanya itu udah rata banget sama pembangunan pabrik semen. Jadi apa yang mau dibanggakan? Justru yang jadi andalan masyarakat sana bisa mendapatkan PAD yaitu Pantai Cepu-Cepu dihilangkan dalam potensi wisata yang diatur dalam RPJMD itu sendiri gitu. Jadi ini justru banyak logika yang terbalik ya kalau kita bicara itu. Itu dia kenapa kemudian di 1 tahun pertama ini sebenarnya bukan kecepatan Pak, tapi justru kita harus mengingatkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, jadi nggak boleh bermalas-malasan karena waktunya nggak banyak kayak gitu. Karena ini waktunya singkat, jadi memang pergerakan itu harus lebih cepat, lebih ekstra dari sebelumnya. Iya, banyak pekerjaan rumah lainnya, termasuk yang hangat sedang berbicarakan juga soal pengakuan masyarakat adat dan lain sebagainya. Kepentingan dan konflik lahan di Kutai Timur itu nilai grafiknya cukup tinggi dan itu menjadi permasalahan yang paling dominan dan tahunan terjadi di Kutai Timur dan itu nggak pernah punya solusi pemerintah Kabupaten Kutai Timur selain solusi paling singkat pembebasan lahan dan lain sebagainya ya entah dibebaskan sama siapa yang konflik sama siapa misalnya di soal itu. Tapi ada soal lainnya lagi yang soal bagaimana kemudian hak ulayat masyarakat adat terutama di pedalaman Kabupaten Kutai Timur itu seringkali bersinggungan dengan kepentingan pemerintah termasuk kepentingan swasta di soal pertambangan dan lain sebagainya. Kalau mau ditanya pemerintah berpihak kepada siapa, masyarakat atau swasta pertambangan ya jelas dari apa yang disampaikan Pak Ardiansa kalau KPC nggak ada, Kutai Timur hancur ya berarti KPC prioritas utama misalnya atau pertambangan sektor pertambangan jadi prioritas utama di pembangunan Kutai Timur bukan rakyatnya misalnya di soal itu ya. Walaupun di visi misi tidak ada disebutkan mengenai sektor pertambangan. Bahkan kalau mau bedah RPJMD kawan-kawan bisa menemukan sektor sektor pertumbuhan ekonomi Kutai Timur itu melandai turun hingga minus 3%. Padahal di tingkat bagaimana kemudian industri pertambangan sedang naik-naiknya loh. Itu sektor ini ini keuangan kita justru turun. Tingkat kemiskinan kita boleh dicek nambah terus setiap tahun. 1.000 orang, 1.000 orang, 1.000 orang. Mau ada tambang nggak ada tambang itu nambah terus tingkat kemiskinannya. Harga batu bara lagi tinggi atau enggak. Itu tetap dia nambah terus. Apa yang bisa didorong ya sebenarnya udah tepat di tematik pembangunan soal agro itu. Ya tinggal apakah kemudian pemerintah daerah berani membuat terobosan untuk mengelola soal agro itu secara mandiri, entah itu produk lokal yang unggulan atau kemudian mengelola hasilnya. Di soal itu ya, jadi emang hari ini kita perlu mendorong, bukan hanya mendorong, kalau perlu mengingatkan terus-menerus bahwa kerja-kerja rumah itu